Halo guys, kembali lagi ke channel Game Seru. Hari ini saya akan mereview game Armored Core 6, Fires of Rubicon. Armored Core 6, Fires of Rubicon adalah game aksi mecha atau vehicular combat yang fokus pada pertempuran mech, dengan gameplay aksi cepat dengan senjata jarak dekat dan jauh. Armored Core 6, Fires of Rubicon dikembangkan oleh From Software dan diterbitkan oleh Bandai Namco Entertainment. Armored Core 6, Fires of Rubicon disutradai oleh Masaru Yamamura dan memakan waktu sekitar 5 tahun dalam pengembangannya. From Software mulai mengerjakan game ini sejak sekitar 2018 dengan fase produksi awal, lalu dilanjutkan ke pengembangan penuh selama 3-4 tahun, hingga akhirnya dirilis 25 Agustus 2023 dengan sekitar 300 orang staff development internal yang dipindahkan antar proyek sesuai kebutuhan studio. Pada puncak pengembangan, sekitar 200-230 developer bekerja langsung pada Armored Core 6 di berbagai bagian seperti coding, desain, dan animasi. Meskipun total karyawan studio sendiri mencapai sekitar 400 orang. Tim pengembang Armored Core 6, Fires of Rubicon, menghadapi beberapa tantangan utama selama produksi. Mereka ingin menjaga tingkat kesulitan khas From Software sambil tetap memperkenalkan mecha customization yang dalam dan intuitif, yang berarti tim harus menyeimbangkan kompleksitas build mech dengan gameplay yang tetap bisa dinikmati oleh pemain baru. Hal ini menuntut banyak trial and error dalam desain bagian mech agar sesuai dengan gaya permainan yang berbeda-beda. Oke, masuk ke review gamenya. Cutscene pembuka Armored Core 6. Fires of Rubicon langsung memperlihatkan kerasnya dunia Rubicon, di mana perang, kontrak, dan mesin tempur menjadi bagian dari kehidupan sejak awal. Kita sebagai pemain akan menggunakan karakter pilot yang mengendalikan satu unit robot perang bernama Armored Core. Sedangkan untuk karakter utamanya adalah seorang pilot bayaran yang tidak punya identitas terkenal. Ia hanya akan bekerja berdasarkan kontrak bayaran. Tujuannya sederhana, bertahan hidup dan menyelesaikan misi. Fokus utama dari game ini adalah mengenai pertempuran cepat, strategis, dan teknis. Alur cerita dari Armored Core 6, Fires of Rubicon berlatar belakang di sebuah planet yang bernama Rubicon 3. Planet ini menjadi pusat konflik karena adanya sumber daya langka dan berbahaya bernama Coral. Coral sangat berharga karena bisa digunakan sebagai sumber energi dan juga teknologi militer. Hal tersebut yang menyebabkan banyak pihak yang ingin menguasainya. Permainan Armored Core 6, Fires of Rubicon dimulai dengan misi-misi dasar yang tujuannya untuk mengenalkan kontrol, pergerakan mecah, dan juga sistem senjata. Setiap misi akan selalu diawali dengan sebuah briefing singkat. Isi dari briefing tersebut bertujuan untuk menjelaskan target utama, lokasi misi, dan juga siapa pihak yang memberikan kontrak. Setelah dilakukannya briefing, kita akan langsung diarahkan untuk menuju ke medan perang dengan tidak adanya eksplorasi bebas seperti open world terhadap keadaan dan lingkungan sekitar. Area misi akan bersifat tertutup dan juga fokus pada pertempuran yang sedang terjadi. Ada berbagai jenis misi yang akan kita jalani, contohnya seperti ada target tertentu yang harus dihancurkan, menyerang ke arah markas musuh, mengawal unit lain bertahan dari gelombang musuh, dan juga mengalahkan bos besar. Selama kita mengerjakan misi, kita akan diserang oleh musuh dari berbagai macam arah dan juga menghadapi musuh dari ukuran yang kecil hingga unit yang berat untuk dihadapi. Musuh yang ada tidak akan menyerang dengan bergiliran. Kita sebagai pemain harus bisa dalam mengatur posisi, jarak, dan juga mengelola energi yang kita punya dengan baik. Alur cerita dari Armored Core 6, Fires of Rubicon akan tersampaikan lewat komunikasi radio, percakapan singkat saat bertarung, dan hasil dari setiap misi. Seiring proses kita bermain, tingkat kesulitan akan terus mengalami peningkatan, musuh akan menjadi lebih agresif, dan bos akan memiliki pola serangan yang jauh lebih kompleks dari awal. Akan ada banyak faksi yang akan kita temukan seperti perusahaan besar, kelompok militer, dan juga pihak independen. Perlu juga peka bahwasanya memang tidak ada faksi yang benar-benar baik. Semua akan bertindak dengan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri.
Pada beberapa titik cerita, kita akan diberi berbagai pilihan misi. Pilihan ini menentukan pihak mana yang akan didukung dan juga pilihan tersebut akan memengaruhi arah cerita yang ada, musuh yang akan dihadapi, dan ending yang akan didapat. Juga kita harus bisa memilih pihak yang dimana pilihan ini mempengaruhi arah cerita. Keputusan tersebut akan menentukan siapa yang akan menjadi musuh kita dan juga menentukan siapa yang perlu dibantu. Setiap selesai misi, kita akan mendapatkan uang yang dimana uang ini bisa kita pakai untuk membeli ataupun untuk mengganti di bagian mecha. Kita sendiri akan sering dimintai untuk mengulang beberapa misi dan juga mengganti build dari robot agar kita bisa lolos dari tantangan berikutnya. Pada saat kita akan menjelang pada akhir permainan, skala pertempuran akan semakin besar, bahkan bos juga akan terus menjadi jauh lebih brutal dan juga cerita akan semakin menekan dan serius. Walkthrough Armored Core 6 akan terasa sangatlah padat, fokus, dan tidak bertele-tele. Perlahan kita akan menyadari bahwa konflik antara Rubicon bukanlah hanya sekedar uang, ada dampak yang besar terhadap masa depan planet. Tidak semua pilihan akan membawa hasil yang baik. Setiap misi yang dilakukan akan punya tujuan yang jelas, tidak akan ada bagian yang berfungsi hanya sekedar pengisi waktu. Pada akhir kita akan diperlihatkan konsekuensi dari pilihan yang kita ambil, diperlihatkan gambaran tentang harga diri perang dan ambisi. Untuk visual Armored Core 6 terasa keras dan dingin sesuai dengan tema perang dan dunia industri, dengan lingkungan banyak menampilkan pabrik raksasa, kota yang sudah hancur, juga area industri dan gurun. Dunia yang ada di dalam game Armored Core 6, Fires of Rubicon, tidak dibuat indah, melainkan fungsional dan juga brutal, dengan skala lingkungan yang terasa besar untuk menegaskan ukuran dari karakter robot tempur. Desain robotnya terlihat detail dan mekanis, bukan bergaya seperti kartun, dengan setiap bagian mecha terlihat berat dan punya fungsi jelas. Terlihat juga perbedaan build robot bisa langsung terlihat secara visual. Sedangkan untuk karakter manusia jarang ditampilkan secara langsung. Fokus visual yang ada memang sengaja diarahkan ke mesin, bukan ke ekspresi manusia. Efek visual berupa tembakan dan ledakan dapat terasa padat dan juga tegas, terkesan tidak berlebihan, namun tetap memberikan kesan kena. Efek boost dan pergerakan cepat dapat membuat pertarungan terasa lebih agresif. Dengan adanya ledakan dan kehancuran lingkungan juga membantu menambah skala perang. Tone warna yang dominan dalam Armored Core 6, Fires of Rubicon cenderung gelap, abu-abu, dan coklat industri. Tone warna ini membantu memperkuat suasana dunia yang rusak dan tanpa adanya harapan. Beberapa area menggunakan kontras tinggi untuk menonjolkan pertempuran. Musik Armored Core 6, Fires of Rubicon didominasi oleh nada elektronik dan irama industrial. Namun sebenarnya musiknya tidak selalu menonjol, melainkan menguatkan pertempuran dan menjaga tempo pertempuran. Saat melawan bos, musik terasa jauh lebih intens dan juga menekan. Efek suara mesin, senjata, dan juga ledakan terdengar berat dan tajam dengan adanya ciri khas suara dari setiap senjata, yang dimana hal ini membantu kita untuk menyadari serangan musuh dan mengatur timing menghindar. Suara bus dan mesin juga membantu dalam memberi kesan kecepatan dan bahaya. Untuk dialog disampaikan lewat komunikasi radio dengan kalimat singkat, dingin namun to the point. Tidak ada banyak dialog emosional, namun melalui gaya berbicara karakter, memperkuat kesan dunia tanpa empati, dan juga perang berbasis kontrak dan kepentingan. Untuk fitur kustomisasi robot atau Armored Core sangatlah mendalam, di mana kita bisa mengganti senjata tangan kiri dan kanan, senjata bahu, kepala, badan, tangan, dan kaki, generator, dan booster. Setiap bagian memengaruhi kecepatan gerak, daya tahan, stabilitas saat terkena serangan, dan konsumsi energi. Setiap misi yang akan kita lakukan menuntut setup robot yang berbeda, dengan sistem pertarungannya yang sangat cepat dan juga agresif. Armored Core 6, Fires of Rubicon menekankan positioning dan timing yang dimana musuh, terutama bos, punya pola serangan yang jelas namun tetap keras. Selanjutnya, saya akan memberikan tips dan trik tentang cara bermain Armored Core 6, Fires of Rubicon. Yang pertama, jangan hanya terpaku pada satu jenis senjata saja karena setiap musuh dan bos punya pola serta jarak bertarung berbeda. Senjata yang kuat di satu misi bisa jadi tidak efektif di misi lain.
Jika ada misi yang terlalu sulit untuk dilalui, ganti build robot karena game ini memang dirancang agar kita menyesuaikan pada robot, bukan memaksa satu setup untuk semua situasi. Kesulitan sering bukan karena skill, tapi karena build yang tidak cocok. Yang kedua, perlu untuk memperhatikan manajemen energi, karena energi digunakan untuk boost, menghindar, dan menyerang. Jika energi habis, robot akan diam sesaat dan sangat rentan diserang musuh. Perlu juga untuk tidak terlalu sering menekan boost tanpa adanya perhitungan, karena boost yang berlebihan akan menguras energi dengan cepat, membuat pemain kehilangan kesempatan menghindar saat serangan besar datang. Yang ketiga, jaga jarak sesuai dengan tipe senjata yang akan digunakan, di mana senjata jarak dekat sangat kuat tapi berisiko tinggi, sementara senjata jarak jauh lebih aman tapi butuh posisi yang tepat agar efektif. Pelajari pola serangan bos sebelum memaksakan menyerang, karena bos yang ada di Armored Core 6 didesain agresif, tapi selalu punya polanya tersendiri, dan dengan menyerang tanpa membaca pola, biasanya berakhir dengan kekalahan cepat. Selanjutnya, hanya pergunakan serangan jarak dekat pada momen yang tepat, karena damage-nya besar. Tapi, jika kita salah timing, kita bisa langsung terkena serangan balik yang mematikan. Dengan terus bergerak, akan jauh lebih aman daripada diam di satu posisi saja, karena musuh sering menyerang dari berbagai arah, dan diam terlalu lama membuat robot mudah terkunci oleh tembakan dan serangan berat. Yang terakhir, kalah dalam misi adalah bagian dari proses belajar. Game ini memang mendorong pemain untuk belajar dari kegagalan, bukan menghukum. Setiap kalah memberi informasi baru tentang musuh dan medan. Dengan melakukan pengulangan misi, kita bisa menguji build baru, menghafal pola dari musuh, dan juga menyelesaikan misi dengan lebih rapi dan juga efisien. Di akhir cerita, karakter utama mencapai titik di mana pilihannya menentukan nasib Rubicon, bukan sebagai pahlawan penyelamat, tetapi sebagai pilot bayaran yang harus menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang ia ambil. Armored Core 6 Fires of Rubicon telah terjual lebih dari 3 juta kopi secara global sejak dirilis pada 25 Agustus 2023, menjadikannya entry terlaris dalam seri Armored Core sepanjang sejarah franchise ini. Armored Core 6 Fires of Rubicon sudah berhasil memenangkan penghargaan Best Action Game di acara The Game Awards 2023, serta memenangkan penghargaan keunggulan di Jepang, Game Award 2024, dan beberapa penghargaan lainnya seperti Best Storytelling di Golden Joystick Award 2023. Game Armored Core 6 Fires of Rubicon biasanya dikategorikan cocok untuk pemain berusia remaja ke atas karena ada kekerasan, ledakan, bahasa kasar ringan, dan referensi tema dewasa ringan di dalamnya. Jadi anak-anak di bawah 13 tahun biasanya tidak disarankan memainkannya tanpa pengawasan orang tua. Secara hitungan kasar, jika Armored Core 6 Fires of Rubicon terjual sekitar 3 juta kopi dengan harga rata-rata sekitar $60 Amerika Serikat, maka pendapatan kotor game ini berada di kisaran 180 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini belum memperhitungkan potongan diskon, pembagian platform, Steam, PlayStation, Xbox, pajak, dan biaya distribusi, jadi pendapatan bersih yang diterima publisher atau developer tentu lebih kecil, namun tetap menunjukkan bahwa game ini sangat sukses secara komersial untuk ukuran genre mecha action. Komunitas Armored Core 6 Fires of Rubicon cukup aktif dan pro-game, terutama di kalangan penggemar mecha dan franchise Armored Core yang sudah bertahan puluhan tahun. Di personal computer atau Steam, game ini sangat kuat karena komunitasnya aktif membahas build mech, strategi, hingga player versus player, serta tercermin dari rating very positif. Sementara di PlayStation, basis pemainnya besar karena seri Armored Core punya sejarah panjang dan banyak penggemar setia From Software di konsol Sony. Xbox Series XS juga memiliki komunitas yang solid, namun secara popularitas dan aktivitas komunitas masih berada di bawah platform komputer dan PlayStation. Game Armored Core 6 Fires of Rubicon paling banyak diminati oleh pemain dari Amerika Serikat, yang merupakan negara dengan persentase pemain terbesar di Steam, menunjukkan komunitas bermain yang sangat aktif di wilayah itu. Diikuti oleh China dan kemudian Jepang, game ini juga mendapat respon kuat dari ketiga pasar tersebut, mencerminkan basis pemain global yang luas dan antusias terhadap tema mecha serta gameplaynya.
Beberapa laporan spekulatif sempat memperkirakan bahwa Armored Core 6 bisa muncul beberapa tahun setelah AC6, mungkin antara 2028 sampai 2030, jika From Software memutuskan untuk melanjutkan seri ini secara tradisional. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi tentang judul, tanggal rilis, atau detail lain dari Armored Core berikutnya, jadi semuanya masih berupa perkiraan dan rumor berdasarkan pola rilis sebelumnya dan kesuksesan AC6. Segitu dulu untuk review game Armored Core 6 Fires of Rubicon kali ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Thank you and see you next time.